Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum, bagi yang menjawabnya 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang tidak panjang ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang mudah-mudahan tema ini adalah tema yang bermanfaat bagi kita, yaitu Jam'ul Quran fi ahdin Nabi wa ahdis sahabi, yang artinya mengenal sejarah pengumpulan Al-Quran di masa Nabi dan masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Quran yang kita pegang hari ini yang jumlahnya ada 113 surah, 114 surah, terdiri dari 30 juz, terdiri dari 6.632 ayat. Ini dicatat oleh para ulama sebagai salah satu wahyu samawiyah, yaitu wahyu-wahyu yang langit yang turun kepada para nabi dan para rasul, yang jumlahnya itu ada 124.000 nabi, 315 rasul. Jadi nabi akhir zaman itu yang disebut dengan Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran. Jadi kitab-kitab samawi yang turun kepada para nabi dan para rasul itu jumlahnya ada 104. 4 berbentuk kitab. Pertama, kitab Taurah yang dikasih kepada Nabi Musa, kitab Zabur dikasih kepada Nabi Daud, dan kitab Injil dikasih kepada Nabi Isa. Setelah 700 tahun baru kemudian turun Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100-nya kemudian berbentuk suhuf. Suhuf maknanya itu adalah lembaran-lembaran yang dikasih kepada beberapa nabi sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di antaranya siapa? Anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang bernama Nabi Sis. Unzila ilaihi khamsina suhufan. Allah turunkan kepada anak Nabi Adam yang bernama Nabi Sis. Ketika Qabil dan Habil terbunuh di antara salah satu daripada keduanya, maka Allah turunkan anak di antara 40 anak Nabi Adam itu, seorang nabi yang disebut dengan Nabi Sis dan dijuluki dengan Hibatullah. Maka dikasih 50 suhuf, lembaran. Itulah yang dipakai untuk berdakwah antara jarak antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Idris. Kemudian masa Nabi Idris alaihissalatu wassalam, kemudian dikasih 30 suhuf. 30 suhuf dari total 100. Sisanya 20. 10-nya dikasih kepada Nabi Ibrahim dan 10-nya dikasih kepada Nabi Musa. Musa sebelum dapat Taurat mendapatkan 10 suhuf. Itulah ayat yang sering dibaca oleh kita, suhufi Ibrahim wa Musa. Dan suhuf-suhuf yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu adalah ajaran Tuhan yang turun sebelum Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari
sejarah turunnya Al-Quran, wabil khusus bagaimana kemudian terkumpulnya Al-Quran di zaman Nabi dan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin ngasih satu ucapan ulama. Ni'matul Quran la ya'rifuha illa man dzaqaha. Orang kalau pengen tahu nikmatnya belajar Quran, nggak akan pernah mereka menikmati, ya, sampai masuk ke lubuk hati mereka, kata para ulama, kecuali mereka akan mendalami sedalam-dalamnya lautan Al-Quran itu sendiri. Maka orang seperti ini, kata para ulama, kulla syai'in yartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un azim. Orang yang bergelut dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Bapak Ibu, saya ilustrasikan Bapak Ibu, dan ini pernah saya ilustrasikan di pertemuan yang lalu. Saking mulianya orang bersama Al-Quran, saya ilustrasikan begini. Di sini ada kertas putih HPS. Di sini ada kertas putih HPS Bapak Ibu. Kertas putih yang pertama itu saya sobek-sobek Bapak Ibu. Kemudian saya bakar, kemudian saya injak-injak, kemudian saya taruh di tong sampah. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kira-kira ada nggak orang yang marah Bapak Ibu? Ada nggak yang marah? Tidak ada. Sekarang kertas yang kedua, bahannya sama, bentuknya sama, ya, dan namanya pun sama HPS. Tapi saya tulis di situ ada Al-Qur'annya, ada Al-Fatihahnya, ada Yasinnya, ada Surah Al-Muluk misalnya, ada apapun itu surahnya. Kemudian saya buat video Bapak Ibu. Kemudian saya sobek-sobek, kemudian saya bakar, kemudian saya injak-injak Bapak Ibu. Kemudian saya taruh di tong sampah. Kira-kira ada nggak orang yang kemudian merasa terhinakan Bapak Ibu? Ada? Kenapa Bapak Ibu? Karena melekat pada dirinya Al-Quran. Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kalau seandainya barang yang mati tidak memiliki harga sedikit pun, kemudian dia menjadi mulia karena di situ nempel Quran, bagaimana dengan kita memiliki qalbu, memiliki hati, bukan barang mati tetapi barang yang hidup? Bagaimana harusnya kita jauh lebih mulia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik dari umatku itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an Bapak Ibu. Seringkali kita kemudian memaknai hadis ini hanya mengaji saja, tetapi makna dari hadis ini adalah jauh lebih dari itu, adalah mempelajari dari setiap ilmu-ilmu Al-Quran itu sendiri, termasuk adalah mengenal bagaimana jam'ul Quran di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita mengerti betul dan kita faham bersama-sama dari banyak literasi yang kita dapati, Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz Bapak Ibu ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar, berdasarkan ayat yang sering kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bapak Ibu, ayat ini menjadi dalil utama bahwa Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu memiliki 3 nama. Pertama Baitul Izzah, kedua Mawaqi'un Nujum, tempat orbitnya planet-planet Bapak Ibu. Ketiga, ya, disebut dengan apa? Baitul Izzah, Mawaqi'un Nujum, ya, langit yang ketujuh. Bapak Ibu, dari sinilah kemudian, ya, turun ayat Quran satu demi satu ke langit, ke bumi, ya, ke bumi sampai 23 tahun lamanya. Yang kita akan bicarakan ini sekarang ini adalah bagaimana selama 23 tahun itu Quran itu dikumpulkan di masa Nabi. Bapak Ibu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung para sahabat itu mengambil dari sumbernya langsung, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat yang sering kita baca, ya, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau cepat-cepat menggerak-gerakkan lisanmu wahai Muhammad,
sesungguhnya kami yang akan menghimpunkan Quran itu di dadamu, dan kami sendiri akan yang menjaga Al-Quran itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayat ini turun Bapak Ibu, ketika ayat demi ayat turun kepada Nabi. Ayat yang pertama kita paham bersama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya. Ayat itu kemudian turun, dan ayat-ayat berikutnya ada ya ayyuhal mudaththir, ayyuhal muzammil dan seterusnya. Pada satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomat kamit sambil membaca ayat Al-Qur'an dengan begitu cepat, maka ayat ini turun, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, ya, jangan cepat-cepat kalau baca Quran. Di sini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Quran ini semakin pelan dibaca semakin nikmat Bapak Ibu. Maka nanti dalam ilmu tahsin itu Bapak Ibu ada 3 tingkatan disebut dengan tartil. Pertama disebut dengan tahqiq, bacaan yang sangat pelan. Kedua ya hadar, kemudian ada tadwir. 3 ini disebut dengan kalimat tartil. Bapak Ibu, ketika selama 23 tahun Quran itu turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada para sahabat, dan para sahabat itu metodenya ada 2. Metode pertama dalam rangka menjaga Quran itu adalah bil kitabati, ditulis. Bapak Ibu, di zaman Nabi itu jangan mengira, jangan kemudian kita gambarkan seperti hari ini. Ya, Quran hanya segini saja. Ya, karena hari ini teknologi sudah mulai canggih. Ya, di zaman Nabi itu Quran itu setiap ada ayat yang turun maka dipanggil para katibul wahyi, para penulis wahyu. Dipanggil oleh Nabi, ya, suruh tulis. Di mana? Di pelepah-pelepah kurma. Di kain-kain, di lempengan-lempengan batu, di kulit-kulit binatang seperti unta dan sebagainya. Bisa kebayang Bapak Ibu, di zaman Nabi itu Quran itu mungkin satu masjid ini Bapak Ibu kalau dikumpulkan. Karena tidak seperti hari ini ada kertas pada saat itu. Maka selama 23 tahun itulah kemudian tidak dikotak-katik Quran itu sampailah ya nanti di zaman Abu Bakar. Nah, dan metode kedua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu dalam menjaga Quran itu selain kemudian ditulis, kemudian hafadha fi suduri sahabi. Metode yang kedua Bapak Ibu adalah Nabi itu mengajarkan dan menghafal Quran itu kepada para sahabat, diajarkan dan dihafalkan kepada setiap dada-dada orang-orang yang beriman pada saat itu. Maka dapat kita simpulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di zaman sahabat itu Quran itu dihafal, dan ini adalah sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hafal Quran itu bagian daripada sunnah Nabi Bapak Ibu. Tentu dari sekian banyak para sahabat, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 124.000 sahabat. Yang tidak semua tentu tidak hafal Quran semua Bapak Ibu. Karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda, tentu tidak sama kualitas dan kapasitas mereka. Ada beberapa sahabat yang kemudian konsentrasi dalam bidang Quran. Satu di antara sekian banyak itu adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman ibn Affan hafal Quran Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib hafal Quran. Zaid bin Thabit hafal Quran. Abdullah bin Umar hafal Quran, Abdullah bin Abbas hafal Quran, Abdullah bin Mas'ud hafal Quran. Ya, Abu Darda hafal Quran dan sebagainya. Dan itu disimpan dalam hati-hati mereka. Bapak Ibu, kita yang hari ini mengklaim sebagai pencinta sunnah Nabi, kalau kita nggak hafal juz 30 kebangetan Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang mencintai Nabi itu pasti dia hafal Quran Bapak Ibu. Di zaman dahulu. Kita hari ini mengklaim orang yang paling menegakkan sunnah, ya juz 30 saja nggak hafal. Kan ini ada masalah di sini Bapak Ibu. Nah, para sahabat di masa-masa Nabi itu menjadi orang-orang yang hebat, bukan saja hanya sebagai qari'ul Quran, tetapi pada level yang tertinggi disebut dengan taliyal Quran.
Tetapi ada juga yang lebih atas, yaitu hamilul Quran. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu, dan mungkin di zaman hari ini, pembagian manusia dalam Quran itu ada 3. Kita tidak tahu posisi kita itu pada level yang mana sesungguhnya. Saya sebutkan sedikit. Level pertama Bapak Ibu disebut dengan qari'ul Quran. Siapa mereka ini? Orang-orang yang hanya bisa membaca, tetapi mereka tidak faham apa yang mereka baca. Kalau bahasa Qurannya menyebutkan yahmilu asfara, seperti seekor keledai yang membawa sesuatu di atas punggungnya dan tidak mengerti apa yang dia bawa. Berdasarkan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata para ulama, Nabi pada saat yang bersamaan bisa dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi tidak faham apa yang harus dibaca pada saat itu. Bapak Ibu, pada level ini ada orang-orang yang kemudian bisa baca Quran, tetapi dia nggak faham. Bapak Ibu, pertanyaannya, mungkinkah kita berada di level ini? Level yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini level para sahabat minimal Bapak Ibu. Disebut dengan taliyal Quran. Siapa itu taliyal Quran? Berdasarkan Quran surah ke-29. Surah Al-Ankabut ayat 45. Bahasanya adalah taliyal Quran berdasarkan talayatlu tilawah. Arti tilawah itu Bapak Ibu, dia bisa membaca dan dia faham apa yang dia baca. Sehingga membekas Quran, sholat di dalam dirinya karena apa yang dibaca dia faham, sehingga Bapak Ibu apa yang dia baca membekas pada dirinya. Ini ada kisah yang cukup menarik Bapak Ibu. Di zaman sahabat itu, sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, perintah hijrah itu dari Mekah ke Habasyah. Habasyah kalau hari ini Bapak Ibu Ethiopia. Kira-kira 2 kali hijrah Bapak Ibu dalam sejarah Islam. Pada akhirnya Raja Habasyah itu kemudian masuk Islam. Kemudian rajanya meninggal dunia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril bahwa Raja Habasyah yang sudah masuk Islam itu meninggal dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan solat gaib di Mekah dan mayatnya berada di Ethiopia. Sehingga para ulama fikih menyimpulkan, disinilah awal mula solat gaib terjadi di syariat Islam Bapak Ibu. Walaupun kemudian sebagian ulama fikih menyebutkan solat gaib itu tidak ada. Kenapa Nabi solat gaib? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ziman wa ikraman limaliki, ta'zim Nabi dan hormat Nabi kepada seorang raja Habasyah pada saat itu. Maka ya Bapak Ibu, Nabi hanya tercatat sholat jenazah gaib itu hanya ketika menyolati siapa? Raja Habasyah. Sehingga sebagian ulama fikih menyebutkan tidak ada sholat gaib. Tetapi fi'lun Nabi yang walaupun sekali ini menjadi rujukan sebagian ulama besar, bahwasanya adanya sholat gaib berdasarkan Nabi pernah melakukan karena menyolati Raja Habasyah yang meninggal di Ethiopia. Bapak Ibu, singkat cerita, ketika orang-orang Ethiopia sudah masuk Islam dan orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam pada saat itu hijrah ke kota Madinah, maka raja yang menggantikan posisi raja sebelumnya itu kemudian memerintahkan 50 pendeta dari kaum Nasrani untuk kemudian belajar agama Islam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari Habasyah, Ethiopia menuju ke Madinah Bapak Ibu. Maka mereka belum masuk Islam Bapak Ibu. Tetapi ketika di majelis Nabi, 50 pendeta ini kemudian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat, maka turunlah Quran surah Al-Maidah ayat 83 yang bunyinya, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Ayat ini turun Bapak Ibu
Asbabun nuzulnya kalau 50 pendeta pada saat itu datang dari kota Habasyah pengen belajar agama Islam pada Nabi, belum masuk Islam baru dibacakan Al-Quran meleleh air mata mereka, mimma arafu minal haq, karena mereka faham apa yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendeta Bapak Ibu yang belum masuk Islam. Kita ini mohon maaf sudah Islam dari lahir, sudah Islam dari orok Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin Islamnya kita sudah mungkin 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Bapak Ibu, pertanyaannya jujur pada diri kita hari ini, ada enggak yang di antara kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ada enggak yang mengerti tentang terjemah salat Bapak Ibu? Atau jangan-jangan kita enggak hafal detail, maksud saya gitu loh. Setiap ucapan yang kita ucap itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ta bainal masyriq wal maghribi, atau Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan sebagainya. Bapak Ibu, coba kita jujur pada diri kita. Apakah kemudian Quran yang kita baca, tasbih yang kita baca dalam setiap solat kita, apakah kita betul-betul menghayati dan memaknai? Kalau belum, jangan-jangan kita belum sampai pada level ini Bapak Ibu, taliyal Quran ini. Kita jangan-jangan baru sampai level qari'ul Quran, atau jangan-jangan kita juga bukan dari kata qari'ul Quran Bapak Ibu. Level minimal sahabat itu adalah sebagaimana kata Quran surah ke-29 ayat 45. Mereka membaca dengan baik dan mereka paham apa yang mereka baca. Level yang paling tinggi sahabat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hamilal Quran. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang-orang hamilul Quran ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah masuk surga di hari kiamat. Iqra wartaqi. Kamu baca kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wartaqi, dan kamu naik. Waratil, dan bacaanmu ditartilkan. Kama turatilu fid dunya, sebagaimana kamu tartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilataka indaka akhir ayat taqruha. Sesungguhnya posisi surgamu nanti sejauh ayat yang kau baca di dunia Bapak Ibu. Dari hadis ini sehingga ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan jumlah tangga surga itu atau level surga itu kata Imam Ibnu Taimiyah jumlahnya 6.632 tangga atau 6.632 level Bapak Ibu, tingkatan. Berdasarkan hadis ini Bapak Ibu. Dari tingkatan satu ke tingkatan yang lain itu bainas sama'i wal ard, berdasarkan ayat yang menyebutkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bapak Ibu, mari kita jujur pada diri kita. Sudah sampai manakah kita bersama Al-Quran hari ini? Para sahabat tentu karena dididik Nabi, langsung dapat Quran dari lisan Nabi. Mereka pada level-level tali Al-Quran minimal. Bapak Ibu. Nah, jangan-jangan kita ini tidak masuk pada level pertama, tidak masuk pada level kedua, level 3 pun belum tentu kita akan masuk Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan hari ini? Yuk Bapak Ibu, semua kita ini Bapak Ibu, kita mulai hari ini mendekat dengan Al-Quran. Sebentar lagi mau puasa Bapak Ibu. Kalau kita hitung-hitung hari ini Bapak Ibu, puasa sekitar 2,5 bulan lagi Bapak Ibu. Karena kalau kita ngelihat dari jadwal, kira-kira kisaran di awal-awal bulan Maret sudah mulai masuk Ramadan. Nah, pastikan diri kita Ramadan 2025 ini Bapak Ibu, kita minimal pada level qari'ul Quran itu Bapak Ibu. Nah, di zaman Nabi itu ya, Qurannya steril Bapak Ibu. Ya. Steril dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak ada khilaf karena nabinya masih ada. Ya, dengan 2 metode. Metode pertama ditulis dengan berbagai media, metode yang kedua dihafal di hati-hati para sahabat. Muncul masalah nanti ketika nabinya sudah meninggal dunia. Bapak Ibu,
Kita tahu dalam catatan sejarah bahwa Nabi meninggal dunia kemudian diganti oleh Abu Bakar. Selama pemerintahan Abu Bakar, banyak gejolak-gejolak politik yang terjadi di dalam negeri pada saat itu. Termasuk adalah orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Salah satunya adalah yang paling familiar dalam catatan sejarah disebut dengan Musailamah Al-Kadzab. Terjadilah perang besar-besaran antara pengikut orang yang mengaku menjadi Nabi dengan pengikut Islam pada saat itu. Maka disebut dengan perang Yamamah, Bapak Ibu. Sebagian riwayat menyebutkan ada 70 sahabat hafal Quran meninggal dunia. Tetapi ahli sejarah yang lain menyebutkan ada 500 orang meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Maka melihat hal seperti ini, maka Sayyidina Umar datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, terjadi peperangan besar-besaran. Para penghafal Quran sudah banyak yang meninggal dunia. Akan sangat indah kalau seandainya Quran itu kemudian dikumpulkan. Kata Abu Bakar, saya tidak berani ma fa'alan nabi, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Abu Bakar menganggap ini adalah perkara muhdath, perkara baru, dan tidak berani. Kenapa? Tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat-sahabat seperti Umar dan sebagainya ya memberikan argumentasi. Disitulah ijtihadnya Umar kemudian diterima oleh Abu Bakar. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak disepakati oleh Abu Bakar pada saat itu, mungkin Quran tidak bisa kita baca hari ini, karena para penghafal pada saat itu banyak yang meninggal dunia. Maka jam'ul Quran itu pertama kali adalah di zaman Abu Bakar. Maka dikumpulkan Al-Quran itu kemudian menjadi satu mushaf, Bapak Ibu. Dan mushaf inilah yang kemudian dijadikan pedoman di zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, maka berganti pemerintahan kepada Sayyidina Umar selama 10 tahun. Bapak Ibu, mushaf yang ada di zaman Abu Bakar itu tidak dikotak-katik di zamannya Umar. Nyaris sebanyak 12 tahun. Nanti terjadi perubahan penulisan di zaman Sayyidina Utsman ketika memerintah selama 12 tahun. Bapak Ibu, di zaman Sayyidina Utsman itu kawasan pengaruh Islam sudah sampai kepada Azerbaijan dan Armenia. Karena pada saat itu 2 pasukan besar Islam datang untuk menyebarkan agama ke wilayah-wilayah Azerbaijan dan Armenia, termasuk negara-negara hari ini yang pernah dikuasai oleh Rusia. Pasukan Irak datang, Bapak Ibu. Pasukan Syam datang. Syam ini kalau disebut dengan Syam, Bapak Ibu, saya sedikit spill Bapak Ibu. Syam yang disebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyami, kata Nabi, hendaknya kalian pergi ke negeri Syam. Kenapa? Li'anna malaikatun basitun ajaniyata 'alaiha. Karena nanti di akhir zaman itu, kata Nabi, malaikat di pagi dan di sore hari senantiasa menebarkan sayapnya bagi penduduk negeri Syam. Kemudian ada hadis yang bercerita tentang penduduk negeri Syam, Bapak Ibu. Idza fasadu ahlu syami fala khairu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barometer kebaikan seseorang itu diukur, tolak ukurnya adalah penduduk negeri Syam. Maka mungkin kita bertanya, mana yang disebut dengan negeri Syam, Bapak Ibu? Negeri Syam itu sudah dipecah-pecah oleh penjajah Eropa. Selepas runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Ya. Maka dipecah-pecah ya menjadi beberapa negara. 1 Yordania, 2 Palestina, 3 Lebanon, 4 Suriah. Bapak Ibu, sedikit kita mengenal Bapak Ibu. Pada tahun 1946 Israel kemudian, yang orang-orang Yahudi datang, Zionis datang dari berbagai penjuru negara Eropa. Karena mereka tidak diterima, maka atas usul Raja Inggris pada saat itu mengusulkan satu tempat. Walaupun pada saat itu ada beberapa tempat yang diusulkan, tetapi mereka memilih
Palestina sebagai negeri nenek moyang mereka dan dikasih penguatan oleh Raja Inggris. Maka apa yang terjadi hari ini itu banyak investasi dosanya Raja Inggris pada saat itu. Apa yang terjadi pertumpahan darah hari ini di bumi Palestina itu banyak investasi dosanya Raja Inggris, Bapak Ibu. Ketika orang-orang Zionis datang pada tahun 1946 meminta suaka politik, Bapak Ibu, setelah 3 tahun lamanya, tahun 1948 mereka kemudian mendirikan negara Zionis. Karena mereka kemudian ya bercita-cita mendirikan kembali negeri nenek moyang mereka yang mereka imani, yaitu negerinya orang-orang Yahudi dan negerinya Raja Yahudi. Siapa itu? Sulaiman, yang mereka yakini sebagai nenek moyang orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, ya, negara itu mulai dari tahun 1948 sampai detik ini, ya, itu sudah terjadi konflik dan pertumpahan darah, nyawa sudah tidak bisa dihitung sampai saat ini. Syria hari ini, Bapak Ibu, sudah menjadi negara porak-poranda. Yang dulu Syria ini menjadi negara yang paling indah, negara yang paling elit di kawasan Timur Tengah. Mulai dari tahun 2012 ketika mulai Arab Spring, mulai dari Tunisia, ya, kemudian Libya, kemudian Syria, kemudian Mesir, kemudian Sudan, kemudian apa lagi? Dan negara-negara sekitarnya, sampai 12 tahun mereka kemudian berperang saudara, barulah kemudian runtuh rezim Bashar Assad pada pekan yang lalu, Bapak Ibu. Hari ini, Bapak Ibu, ya, negara itu sudah menjadi negara yang sudah tidak baik-baik saja. Sudah porak-poranda, Bapak Ibu. Disinyalir disitulah akan turun Nabi Isa. Di mana itu? Manarul Baydha. Mana yang disebut dengan Manarul Baydha? Para ulama sejarah meyakini yaitu masjid yang pernah dibangun oleh sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang hari ini disinyalir masjid itu adalah masjid yang digunakan kemarin berkhutbahnya Muhammad Al-Jailani, salah satu tokoh ternama dalam menumbangkan rezim Asad. Di situ yang disebut hari ini disebut dengan Masjid Jami Al-Umawi. Bapak Ibu, negara itu sudah porak-poranda. Lebanon, bicara Lebanon, ya, sama 11-12 dengan Suriah. Perang di mana-mana. Nyaris yang kemudian hanya aman hari ini, dan itu pun tidak baik-baik saja, yaitu Yordania. Maka Bapak Ibu, apa kesimpulan akhirnya? Sesungguhnya kita sudah berada di depan pintu gerbang hari kiamat. Ini tidak penting sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan diri menuju hari kiamat itu, Bapak Ibu. Singkat cerita, Bapak Ibu, pasukan ini, sahabat yang datang dari Syam dan datang dari Irak ini, kemudian Bapak Ibu, datang ke Armenia, datang ke Azerbaijan, ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman. Melihat orang Irak baca Qur'annya kok beda. Orang Syam kok baca Qur'annya beda. Disitulah terjadi perbedaan pandangan, Bapak Ibu. Satu, orang Irak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai seterusnya, riwayat Imam Hafaz An-Nasib. Ternyata ada juga yang membaca orang-orang Syam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Ada orang Madinah datang yang ikut berjihad, bacanya wadduha wal laili idza sajama waddaka rabbuka wama qala. Satu membaca wadduha wal laili idza saja dan sebagainya. Banyak beragam cara baca Quran sehingga terjadilah perbedaan pandangan. Maka melihat situasi seperti itu, Hudzaifah ibnu Yaman kemudian berinisiatif datang ke Utsman ibn Affan. Bayangkan Bapak Ibu, di Azerbaijan langsung ke mana?
Ke Madinah berapa jaraknya pada saat itu? Naik kuda Bapak Ibu. Datang kemudian memberikan gambaran, wahai Amirul Mukminin, yang terjadi di lapangan. Kaum muslimin hari ini sudah berbeda-beda bacaan Qur'annya. Alangkah indahnya kalau kita memiliki standarisasi supaya umat Islam itu tidak ada yang berbeda dalam menyikapi Qur'an. Dikasih pandangan-pandangan sebagaimana dulu Umar membuatkan pandangan kepada Abu Bakar. Maka dipanggillah para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu, yaitu anak-anak muda yang masih hidup pada saat itu. Satu di antara mereka itu Zaid ibn Thabit sebagai tokoh utama dalam menuliskan satu karya besar, yaitu menulis ulang Quran di zaman Utsman, dan ini menjadi standarisasi sampai saat ini, maka kita sebut dengan Mushaf Utsmani. Bapak Ibu tahu nggak berapa usia Zaid ibn Thabit pada saat itu? Wahid wa ishruna, 21 tahun Bapak Ibu, sudah menulis karya hebat dalam catatan Islam. Pertanyaannya, kita usia 20 tahun sudah buat apa untuk Islam ini Bapak Ibu? Sudah buat apa Bapak Ibu? Ini menjadi pukulan bagi kita. Ternyata orang-orang dulu itu mulia dengan Quran. Maka pada saat itulah kemudian di Quran itu kemudian dicatat kembali di zaman Sayyidina Utsman, kemudian dijadikan beberapa mushaf. Dalam riwayat ada yang mengatakan 4, dalam riwayat ada yang mengatakan 5, dalam riwayat ada yang mengatakan 6, dalam riwayat ada yang mengatakan 7, dalam riwayat ada yang mengatakan 8. Maka Quran ini kemudian dibagi-bagi bagi penduduk negeri Mekah, maka dia baca dengan Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Nanti kalau dia baca Al-Fatihahnya dia begini Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang Mekah baca begini. Orang Madinah beda lagi mushafnya karena dibagi-bagi. Di Mekah, di Madinah, di Basrah, ke Kufah, ke Yaman dan sebagainya. Beda-beda tergantung dialekmatika ya orang-orang pada saat itu. Di Madinah orang baca dengan riwayat yang miring-miring Bapak Ibu. Seperti tadi, Sabbihisma rabbika la'li alladhi khalaqa fasawwi walladhi qaddara fahdi walladhi akhrajal mar'i. Orang Kufah, orang Irak, dia baca dengan miring-miring tapi dia saktah. Dia terbata-bata. Sabbihisma rabbikal a'li, dia putus miring. Alladhi khalaqa fasawwi walladhi qaddara fahdi walladhi akhrajal mar'i faj'alahu ghutha'an ahwi. Begitu cara bacanya. Mereka dibagikan Quran oleh Utsman ibn Affan berdasarkan dialek masing-masing daerah pada saat itu. Maka kesimpulannya Bapak Ibu apa? Apa bedanya pengumpulan Quran di zaman Abu Bakar dan di zaman Sayyidina Utsman? Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah di zaman Abu Bakar hanya mengumpulkan Quran saja. Di zaman Sayyidina Utsman membuat standarisasi cara baca Quran berdasarkan sanad kepada Nabi Bapak Ibu. Sehingga hari ini sampai detik ini Quran bisa dibaca dengan beberapa model bacaan. Dalam ilmu Quran disebut dengan ilmul qiraat. Nah Bapak Ibu, sebenarnya nanti ada tema khusus kaitan dengan model-model bacaan ilmu qiraat. Alhamdulillah saya dulu pernah belajar di Sudan, saya dapatkan 14 riwayat Al-Quran. Alhamdulillah, insyaallah bisa membaca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas 14 riwayat.
Ya, dan ini kalau di pesantren saya ngajar. Dan biasanya kalau saya jadi imam, ya jamaah sudah tahu. Kadang-kadang maghrib saya pakai riwayat ini, maghrib saya pakai lawat ini dan sebagainya. Jadi udah nggak komplain. Saya pernah dikomplain dulu, nih supaya jadi ini saja Pak cerita. Saya pernah mengajar di tahun 2013, membuat satu seminar tentang ilmu qiraat di Jakarta Barat. Waktu itu yang datang itu muhafid sekitar 200 orang, para penghafal Quran. Kemudian daurahnya selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kemudian di akhir sesi, maka saya diminta jadi imam. Saya ingat waktu itu saya baca dengar riwayat Imam Hamzah bin Habib Az-Zaid Al-Kufi dari Saleh Al-Khawwat, dari Abu Hurairah, dari Ubay bin Ka'ab, dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kira-kira begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sabbih isma rabbikal أعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء sampai seterusnya. Setelah assalamualaikum ada bapak-bapak ya mungkin usia 65 tahun, orang Betawi asli ya sana. Dia bilang, Ustadz ente orang Betawi mana? Saya bilang saya bukan orang Betawi, ini riwayat. Nah sehingga Bapak Ibu ya ini menarik kemudian kalau dikaji, dan insya Allah nanti ada materi yang saya sisipkan di antara silabus yang sudah kita sepakati dan DKM, itu mengenal qiraatus sabah. Dan saya sudah buat bukunya itu sekitar 350 lembar. Nanti saya ngajar di kampus, jadi sekitar segini saya ngajar ilmu qiraat. Sebenarnya Bapak Ibu ini cakep kalau seandainya kita jadi imam qiyamulail. Biasa kalau di pesantren rokat pertama saya pakai riwayat ini, rokat kedua saya pakai riwayat ini, rokat ketiga begini. Untuk kemudian mengedukasi santri. Tapi kalau di sini jangan, itu repot nanti Bapak Ibu gitu ya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sedikit banyak apa yang kita share pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus kita belajar ilmu Quran ini, mudah-mudahan kita menjadi mulia karena orang yang paling mulia kata Nabi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Hadanallahu ya'akum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.